apa kabar? Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Saya harap sih kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Apalagi kan kita sekarang masih dalam kondisi seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi ini, jadi pasti kan kita semua udah tahu semua beritanya, kabarnya, ya kan kita udah tahu gitu kalau misalnya pandemi ini sekarang belum selesai gitu. Masih ada penambahan di beberapa daerah gitu. Bahkan kemarin juga di Kota Bandung juga ada. Nah, kita kan selalu ini ya memperbarui beritanya baik dari medsos. Iya kan di medsos banyak juga kan sekarang ya beritanya ada di medsos, ada di televisi, atau mungkin kalian masih memutar radio juga ada di radio. Pokoknya segala macam media sosial pasti sekarang kita nemu kabar ini, nemu berita ini. Karena memang kita itu harus peduli pada kondisi saat ini. Kita tidak bisa sebebas dulu lagi. Walaupun disebut new normal atau kenormalan baru atau kelaziman baru, tetap aja kita nggak bisa hidup seperti itu lagi. Kita tidak bisa hidup seenaknya lari-lari ketawa-ketawa tanpa menggunakan masker di tempat umum, karena kan yang namanya virus itu kecil sekali ukurannya, kita tidak bisa lihat, jadi kita harus tetap waspada. Dan new normal bukan berarti kita kembali ke kehidupan di mana sebelum terjadi pandemi ini. Nah, dari kabar-kabar itulah kita tahu bagaimana kondisi dunia saat ini, kondisi Indonesia saat ini, Jawa Barat, Kota Bandung, atau kondisi sekitar rumah kita bahkan. Itulah yang disebut berita. Jadi berita itu adalah kabar terbaru mengenai suatu peristiwa, mengenai suatu kejadian. Kita sebenarnya udah nggak asing lagi sih sama yang namanya berita. Kita tahu berita dari manapun kita tahu. Sekarang akses mendapatkan berita itu sudah tidak sulit lagi. Kalau zaman dulu mungkin kita mendapatkan berita itu hanya dari pembicaraan warga atau dari koran, ya kan, atau hanya dari televisi. Sekarang berita kalian bisa akses melalui ponsel kalian sendiri loh. Bahkan tanpa kita minta berita itu kadang muncul, terutama berita mengenai COVID-19 ini. Kenapa munculnya gampang sekali? Karena kita memang membutuhkan berita itu gitu. Kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, kita juga perlu semangat. Jadi berita itu kadang bukan hanya berita yang menyedihkan ya, tapi ada juga berita yang membahagiakan. Kita bisa menemukan itu. Nah, jadi materi pertama untuk kelas 8 pada semester ini adalah mengenai berita. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita. Unsur-unsur berita itu hanya ada 6 ya, jadi ini mudah sekali untuk diingat. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ke-6 unsur berita ini dengan sebutan 5W1H. Tapi dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai adiksimba. Nah, inilah ke-6 unsur yang ada di dalam sebuah berita. Kalian boleh mencatatnya ya. Nah, sekarang coba kalian simak kembali ya. Saya akan coba untuk menjelaskan ke-6 unsur tersebut. Nah, yang pertama ada apa ya, atau yang biasa kita sebut juga sebagai what. Kira-kira apa sih apa itu? Jadi, apa dalam unsur berita itu berarti kejadian apa sih yang terjadi? Atau peristiwa apa sih yang terjadi? Peristiwanya itu macam-macam ya. Kalian bisa membuat berita mengenai suatu peristiwa yang membanggakan, mengenai suatu peristiwa yang membahagiakan, atau bisa juga membuat berita mengenai suatu peristiwa yang menyedihkan. Sekarang apalagi kita lagi di dalam kondisi seperti ini, pasti berita menyedihkannya sangat banyak. Kita bisa lihat orang bagaimana sibuk mencari kerja, atau orang yang harus kehilangan keluarganya. Ini bisa kita tuliskan gitu. Dengan yang pertama itu tadi adalah apa kejadian yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa. Lalu selanjutnya ada di mana. Di mana itu berarti ya di mana lagi kalau bukan tempat ya kan. Jadi kita itu harus memberitahu juga kepada pemirsa kita. Kalau kita membaca berita berarti kan kita ada pemirsa ya, atau pembaca kita ketika kita menulis beritanya sebagai bentuk tulisan. Nah, kita juga harus memberitahukan pemirsa kita, pembaca kita, di mana sih peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu bisa terjadi di mana saja, tergantung kejadian apa yang terjadi. Misalnya sekarang kita lagi membicarakan mengenai COVID ya. COVID. Kita memberitakan COVID yang ada di Kota Bandung. Berarti kan kita hanya memfokuskan tempatnya yang ada di Bandung gitu. Kalau misalnya kita nonton berita, kita lihat perkembangan COVID di negara asalnya misalnya,
di Cina, berarti di situ hanya akan memberitakan yang Cinanya saja. Difokuskan di situ dulu sebelum memfokuskan ke tempat yang lain. Unsur yang selanjutnya itu adalah kapan. Kapan ya peristiwa itu terjadi? Nah, itu harus kita catat tuh. Karena dengan adanya kapan ini, dengan adanya waktu ini, kita semakin percaya bahwa berita ini adalah berita terbaru. Dan berita terbaru itu apabila informasinya sangat penting dan sangat harus dipatuhi, ini sangat membantu sekali. Jadi kita akan terus memperbaharui waktunya agar kita selalu waspada akan kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian ada siapa? Siapa sih orang yang terlibat dalam berita tersebut, dalam peristiwa tersebut? Kalau kita sedang membicarakan mengenai pencurian, siapa sih korbannya gitu. Nah, di situ bisa dituliskan dengan inisial ataupun dengan nama. Jadi kalian nggak usah kaget ya kalau misalnya nanti kalian baca berita, nonton berita, dan di situ hanya disebutkan inisialnya saja gitu. Misalnya untuk seorang korban, kita melindungi dia dengan inisial. Takutnya jika semua orang tahu bahwa sosok A adalah seorang korban, nanti dikhawatirkan orang-orang itu akan banyak bertanya atau bahkan membuat perundungan kepada si A tersebut. Mengapa? Ya, mengapa? Yang selanjutnya itu mengapa? Mengapa berita itu terjadi? Mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Mengapa ya? Jadi ada alasannya, pasti ada alasan mengapa sebuah peristiwa terjadi. Misalnya kita sedang membicarakan mengenai seseorang yang dapat beasiswa ke luar negeri. Mengapa orang tersebut dapat beasiswa? Karena dia rajin belajar misalnya. Mengapa orang tersebut dapat beasiswa ke Inggris? Karena dia jago bahasa Inggris. Pasti ada alasannya. Nggak mungkin nggak ada alasannya. Selalu ada alasan untuk sebuah peristiwa. Tidak ada kejadian yang tidak ada alasannya. Misalnya ketika kita membicarakan mengenai banjir, mengapa ya banjir bisa terjadi? Oh, malam sebelumnya ada hujan lebat dan ternyata warga masih membuang sampah ke solokan. Akhirnya selokannya mampet dan terjadilah banjir. Selalu ada alasan ya di balik sebuah kejadian. Nah, masih berhubungan dengan mengapa tadi, selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Tadi kan sudah ya kita kasih contoh mengenai banjir. Nah, bagaimana itu kita harus menjelaskan nih, bagaimana sih proses terjadinya banjir. Ternyata banjir itu dimulai dari malam hari yang hujan. Nah, karena saluran airnya tertutup, tersumbat, akhirnya air meluap dan mengakibatkan banjir. Nanti di situ kalian bisa menambahkan tanggal, bisa menambahkan jam, sehingga beritanya semakin akurat. Misalnya kapan sih hujannya turun, pukul berapa, lalu pukul berapa sih air mulai meluap, lalu pukul berapa sih air mulai meninggi dan akhirnya menggenangi sebuah rumah. Itu bisa kalian tulis di sana agar beritanya semakin akurat, semakin dapat dipercaya dan semakin informatif ya. Nah, jadi itulah keenam unsur yang ada dalam sebuah berita. Kalian sudah paham kan? Hanya ada 6 loh, adik Simba. Atau kalian bisa juga menyingkatnya dengan 5W1H, itu bebas. Kalian lebih paham mengenai itu. Kalian suka yang mana, kalian boleh milih yang mana, istilah-istilah itu terserah. Yang penting kalian paham bahwa dalam sebuah berita hanya ada 6 unsur yang harus kalian pahami. Oh ya, kalau misalnya ada yang belum dipahami silahkan komentar ya. Jadi nanti di situ kalian tanya apa sih yang kalian belum pahami, nanti saya akan balas dalam kolom komentar. Juga kalau misalnya kalian ada yang belum mengerti, coba dicek lagi kolom komentarnya. Siapa tahu teman kalian sudah bertanya dan jawabannya ada di situ. Jadi kalian nanti bisa sama-sama tahu, kalian bisa sama-sama memahami, dan saya harap sih kalian banyak bertanya juga, terutama mengenai materi agar kita semakin banyak tahu, semakin banyak memberitahu juga kepada orang-orang mengenai apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran ini. Jangan lupa juga untuk membuka kolom deskripsi ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.